penyakit asam lambung terjadi karena katup di ujung esofagus. Sphincter esofagus bagian bawah tidak menutup dengan baik saat makanan sampai di perut. Hal tersebut menyebabkan asam lambung mengalir kembali melalui kerongkongan ke tenggorokan dan mulut. Apa saja penyebab penyakit asam lambung dan cara meredakannya? Berikut penjelasannya. Namun sebelumnya, yang belum like dan subscribe video ini, di like dan subscribe dulu agar dapat mengikuti video selanjutnya. Penyakit asam lambung atau GERD pada umumnya menyebabkan reflux asam yang mungkin penyebabnya oleh sphincter esofagus bagian bawah atau les yang tidak berfungsi. Les adalah pita otot melingkar di ujung kerongkongan. Saat Anda menelan, ia menjadi rileks dan terbuka sehingga makanan dan cairan dapat mengalir dari mulut ke perut, kemudian mengencang dan menutup kembali. Asam lambung naik dapat terjadi ketika les tidak mengencang atau menutup dengan benar. Hal tersebut memungkinkan cairan pencernaan dan isi perut lainnya naik ke kerongkongan. Les mungkin tidak berfungsi dengan baik jika 1. Mengalami hernia hiatus ketika bagian perut bergerak di atas diafragma menuju dada. Jika diafragma terganggu, les mungkin tidak berfungsi dengan baik. 2. Sering makan dalam porsi besar. Hal ini dapat menyebabkan kembung pada bagian atas perut. Hal tersebut dapat menyebabkan les tidak cukup dan tidak menutup dengan benar. 3. Berbaring segera setelah makan. Hal ini dapat menyebabkan tekanan yang tidak cukup agar les berfungsi dengan baik. Selain itu, ada beberapa faktor lainnya yang dapat menyebabkan GERD atau penyakit asam lambung. 1. Faktor gaya hidup. Misalnya, 1. Kebiasaan merokok atau terpapar asap rokok. 2. Makan dalam porsi besar sebelum berbaring. 3. Menggunakan banyak obat antiinflamasi non-steroid seperti aspirin dan ibuprofen. 2. Faktor kesehatan. GERD atau penyakit asam lambung dapat terjadi akibat faktor kesehatan seperti kegemukan, kehamilan, kelainan jaringan ikat, dan berusia tua. 3. Kondisi lain. Faktor kesehatan lain yang dapat memperburuk gejala GERD atau asam lambung antara lain kecemasan, kehamilan, dan sindrom iritasi usus. 4. Alkohol. Menurut penelitian, minum alkohol dapat meningkatkan resiko GERD atau asam lambung. Semakin besar kuantitas alkohol dan frekuensi konsumsinya, semakin besar pula korelasinya. 5. Pemicu makanan. Beberapa makanan mungkin memicu gejala GERD lebih parah jika dibandingkan dengan makan lainnya, seperti makanan berlemak tinggi, misalnya gorengan, dan makanan cepat saji. Makanan pedas, buah-buahan dan sayur tertentu, seperti nanas, tomat, dan jeruk. Minuman tertentu seperti kopi, teh, dan minuman berkarbonasi. Berikut cara meredakan GERD atau penyakit asam lambung. Untuk meredakan kondisi ini, sebenarnya bisa dengan pola makan sehat untuk pengidap GERD. Namun jika pola makan saja tidak cukup, banyak obat tanpa resep dan obat resep yang dapat meredakan GERD atau asam lambung. Sebagian besar obat tanpa resep juga memiliki kekuatan yang sama dengan obat resep. Namun jika obat tanpa resep tidak mampu meredakan gejala penyakit asam lambung atau GERD ini, dokter akan memberikan resep obat yang lebih kuat. Misalnya, antasida memberikan bantuan cepat dengan menetralkan asam lambung. Baclofen untuk mengurangi relaksasi sphincter esofagus bagian bawah yang memungkinkan terjadinya asam lambung naik. Demikianlah video kali ini. Jika Anda menganggap video ini bermanfaat, berikan like dan subscribe yang ada dalam video ini.